Bu, minimal ada 6 kewajiban kita kepada Rasulullah. Yang pertama, kita wajib mengimani Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita wajib mencintai Nabi. Kemudian yang ketiga, menaati Nabi. Yang keempat, Bapak Ibu, meneladani Nabi, mencontoh. Yang kelima, Bapak Ibu, menghormati Nabi. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sahibi risalah. Rabbi syrah li syadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak Ibu yang Allah rahmati, kita mencoba mengingat kembali kewajiban kita kepada Rasulullah. Allah pernah berfirman di dalam Al-Qur'an sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwasanya makhluk yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini adalah Rasulullah. Bahkan kemuliaan tersebut Allah jadikan hidup Rasulullah sebagai sumpah. Dalam ayat disebutkan manusia semuanya tersesat dalam keadaan yang nyata. Sampai Allah utus Rasulullah, diutusnya Rasulullah merupakan cinta kasih Allah yang luar biasa. Sehingga kita bisa selamat kelak dari ancaman api neraka. Nah, terhadap orang yang sangat berjasa kepada kita, maka kita juga harus tahu diri. Kalau istri kepada suami merasa diperhatikan, dinafkahi, maka sang istri berusaha untuk mentaati suami. Begitu pula ketika seorang suami merasa dilayani dengan sempurna oleh sang istri, maka suami tersebut berusaha untuk menjadi suami yang terbaik bagi istri tersebut. Nah, begitu gila Bapak Ibu, ketika Rasulullah begitu cinta kepada kita, Allah pun sangat mencintai kita, maka kita wajib mengimbangi. Nah, mengimbangi tersebut tidak perlu kita berpikir yang lain yang aneh-aneh. Kenapa? Karena kehendak Allah telah menjadikan kita harus menjalankan kewajiban. Bapak Ibu, minimal ada 6 kewajiban kita kepada Rasulullah. Yang pertama, kita wajib mengimani Nabi Muhammad SAW. Mengimani itu mempercayai. Iman Bapak Ibu itu harus yakin. Yakin itu 100%. Jadi kehadiran Rasulullah itu benar-benar ada dan fungsinya untuk menyelamatkan kita. Kita ini Bapak Ibu terancam oleh api neraka. Maka kemudian Allah selamatkan kita dengan cara diutusnya Rasulullah. Dan ini harus kita imani, harus kita yakini. Yang sanggup menyelamatkan diri kita Bapak Ibu, bukan jabatan kita, bukan harta kita, tapi Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, kita wajib mencintai Nabi. Setelah kita yakin Nabi itu ada, Rasulullah Muhammad itu ada, maka kita wajib mencintai. Mencintai itu menyenangi. Dan ini harus di atas segala-galanya. Kalau kita cinta kepada pasangan kita, maka di atas pasangan kita itu kecintaan kita harus kita berikan kepada Rasulullah. Kemudian yang ketiga, menaati Nabi. Bohong besar ketika kita mengatakan cinta pada seseorang, tapi perintahnya kita langgar. Sehingga antara kecintaan dan ketaatan ini tidak bisa dipisahkan.
Siapapun yang mencintai seseorang, dia pasti akan mengikuti, akan menaati apa yang menjadi perintahnya. Yang keempat, Bapak Ibu, meneladani Nabi, mencontoh. Oleh Nabi, kata Anas bin Malik, yang 10 tahun melayani beliau, tidak pernah ngomong sekalipun dalam 10 tahun tersebut. Tidak pernah bertanya kepada Anas yang melayani, yang kurang sempurna, mengapa kamu lakukan ini Anas? Tidak pernah begitu. Maka kita juga harus meneladani. Jangan terlalu banyak kata atau kata mengapa kepada orang lain. Terutama kepada pasangan kita yang tiap saat ketemu. Jangan sampai kita sering ngomong dan sebagainya ini. Ini namanya meneladani. Yang kelima, Bapak Ibu, menghormati Nabi. Kewajiban kita. Nabi tidak pernah minta dihormati. Tapi karena itu haknya Nabi yang Allah berikan kepada beliau, maka kewajiban kita. Sama, suami tidak pernah minta ditaati sama istri. Tapi karena kewajiban istri mentaati suami, ya itu menjadi haknya suami. Sama, istri tidak pernah minta untuk dinafkahi oleh sang suami. Tapi karena Allah mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istri, maka ya udah diterima dengan lapang dada. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, bersolawat kepada Nabi. Bersolawat artinya berdoa, minta kepada Allah agar disampaikan kepada Rasulullah. Jadi 6 ini harus ada dalam diri kita. Kalau kita mengaku mencintai Rasul, mengaku menjabai umat Rasul. Kalau enggak, berarti cinta kita cinta gombal. Cinta yang bertepuk sebelah tangan. Dan mungkin, mohon maaf, setiap hari sholawatan. Tapi dari 6 itu enggak pernah kita penuhi. Yang satu aja yang kita penuhi, maka belum sempurna. Ini yang tidak boleh terjadi pada diri kita. Sebab ini pertaruhannya antara syafaat dan tidak syafaat. Pertolongan Nabi dan tidak pertolongan Nabi. Kalau kita mencintai Nabi dan cinta kita diterima sama Allah, maka layak mendapat syafaat. Kalau udah mendapat syafaat, surga kita peroleh. Tapi kalau cinta kita dianggap cinta gombal, tidak sah, maka kita tidak akan mendapatkan syafaatnya Nabi. Kalau sudah tidak mendapat syafaat, pertanda kita insya Allah akan bersyarat di neraka nanti. Na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Bapak yuk, ke-6 poin ini, insya Allah kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita wajib mengimani Nabi. Kita wajib tetap beriman bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Rasul dan Nabi yang diutus oleh Allah untuk kita. Jadi keimanan kita tidak hanya cukup satu kali ketika kita bersyahadat. Tidak. Tapi wajib kita pertahankan sampai nanti kita meninggal. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, aminu. Berimanlah, percayalah kalian billahi kepada Allah wa rasulih. Nah ini. Yang disuruh Bapak Ibu bukan ya ayyuhan nas, wahai manusia, bukan. Wahai orang kafir, tidak. Yang diminta untuk beriman, yang diseru untuk beriman, percaya kepada Nabi adalah orang-orang yang sudah beriman. Sehingga kita perlu tegaskan, mengimani Nabi itu wajib dari pertama kali kita bersyahadat sampai nanti kita Allah panggil meninggal dunia. Sebab ketika keimanan kita kepada Nabi itu lepas, artinya keimanan kita kepada Allah itu juga batal. Allah wajib kita imani, itu wajib juga disertakan dengan Rasulullah. Tidak boleh, saya iman kepada Allah, tapi tidak iman kepada Nabi Muhammad, tidak diterima sama Allah. Jadi, aminu billah, percayalah kepada Allah dan percayalah kepada Rasulullah. Nanti terusannya, wal kitab billadzi nazzala ala rasulih, dan kitab yang diturunkan kepada Rasulullah, yaitu Al-Qur'an kalau kita. Nah, ini jangan perhatikan. La may yakfur billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli. Siapa yang mengingkari, artinya tidak mengimani, tidak percaya adanya Allah, adanya malaikat,
adanya kitab-kitab, adanya Rasul, adanya hari akhir. Waqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh dia telah tersesat yang sangat jauh sekali. Jadi rukun iman Bapak Ibu yang 6 itu wajib ada dalam satu paket. Tidak boleh hanya diambil Allah, Rasul saja, tidak boleh. Enam-enamnya harus ada. Ini satu paket. Ibarat rambu-rambu jalan itu lengkap. Yang lurus ke Bali, yang kanan mungkin ke Asam Bagus, yang kiri mungkin ke Madura dan sebagainya. Harus lengkap. Kalau orang sudah mendapati petunjuk rambu-rambu jalan lengkap, maka hidupnya akan tenang. Orang beriman kepada Allah Bapak Ibu, tapi tidak beriman kepada hari akhir, keimanannya batal dan hidupnya pasti tidak akan tenang, tidak akan senang. Dia pasti akan goyah. Kenapa? Karena rambu-rambu penunjuk jalannya tidak sempurna. Masih ada sedikit keraguan. Kalau ke depan ke Bali, kalau kanan kemana nih? Nggak ada pelang namanya nih, bingung dia. Nah, Islam tuh Bapak Ibu itu satu paket. Iman kepada Allah sampai pada hari akhir, bahkan pada takdir baik dan buruk itu harus ada. Siapa yang tidak beriman, artinya ingkar, maka faqad dhalla dhalalan ba'ida, ia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Yakin tidak akan bahagia, tidak akan tenang. Orang Islam itu kalau benar imannya, dia udah tenang sudah. Kenapa? Mau kemanapun dia udah tahu arah jalan yang harus ditempuh. Ketika dia kaya, apa yang dia lakukan tahu dia. Ketika dia miskin, apa yang dilakukan tahu dia. Tapi orang yang mau bepergian tidak tahu arah rambu jalan, dia pasti akan bingung. Ketika dia jadi orang kaya, mau ngapain, bingung dia. Kebanyakan uang tuh bingung. Apalagi kalau dia miskin, tidak tahu cara menghadapi kehidupan, luar biasa bingungnya. Jadi wajib beriman kepada Nabi, wajib beriman kepada Rasul, itu ditujukan kepada kita yang sudah syahadat. Jadi jangan merasa sudah beriman, bersyahadat, kemudian kita tidak meyakini kehadiran Rasul, keutusan Nabi. Tidak boleh begitu. Tetap harus sampai ajal terakhir, kita tetap di atas iman kepada Allah dan Rasul. Bapak Ibu, kita wajib beriman bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul yang diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk semua umat manusia. Tugasnya apa? Basyiran wa nadhira. Basyiran, memberi kabar gembira. Kalau kita nanti akan ditempatkan di surga, kalau kita nanti akan Allah ampuni, akan mendapat syafaat, itu berita gembira yang tugasnya Nabi untuk disampaikan pada kita. Kalau kita yakin dengan berita gembira tersebut, ya senang kita sudah. Pak, besok teman mau diundang ke hotel paling mewah di Indonesia. Satu malam tariknya 500 juta. Ada yang memberi kabar gembira begitu, ya senang saya. Nabi juga fungsinya wanadiron, pemberi peringatan, ancaman. Nanti akan ada yang namanya neraka. Panasnya, Masya Allah, 69 kali panasnya matahari. Ketika dikasih sandal terbuat dari api, otak langsung mendidih, tidak nunggu berapa menit. Begitu dipakai langsung mendidih. Itu ancaman berita yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita wajib percaya. Nah, orang beriman ketika mendapat ancaman begitu ya takut. Karena dia yakin. Di depan saya ada ular kobra yang ada bisanya. Kalau saya yakin benar-benar ada kobra, ya takut saya. Tapi kalau ada kobra benar-benar faktanya ada, saya tidak takut. Itu namanya saya nekat. Orang beriman dibacakan ayat tentang neraka, kok tenang-tenang saja, berarti dia nekat. Kenapa nekat? Tidak paham. Sehingga cari ilmu itu menjadi kewajiban agar kita paham. Oh, udah paham,
Ketika dibacakan berita gembira surga, kita senang. Ketika dibacakan berita ancaman neraka, kita takut. Ini harus ada dalam diri kita. Tidak boleh kita seenaknya sendiri. Walakinna aktsara nas la ya'lamun, tapi Bapak Ibu, kebanyakan manusia itu tidak tahu. Kenapa? Ketutup hawa nafsunya. Berita gembira Rasul, berita sengsara, sedih dari Rasul, itu tidak ngefek ke dalam dirinya. Kenapa? Dirinya ketutup hawa nafsu. Konsentrasinya bukan kepada akhirat, tapi urusan hawa nafsu, keinginan. Berarti kebanyakan manusia banyak yang tidak memahami hakikat daripada kehidupan dia itu. Ini nas yang Allah sampaikan kepada kita. Bu, Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. Kemarin kita sampaikan, di antara 6 keistimewaan Rasulullah itu kan, Nabi itu diutus untuk semua umat. Kalau nabi-nabi terdahulu itu hanya untuk umat masing-masing. Nabi Adam hanya untuk umatnya Nabi Adam saja. Nabi Musa hanya untuk umatnya Nabi Musa saja. Tapi Rasulullah itu untuk manusia seluruhnya. Sehingga siapapun yang lahir setelah Rasulullah diutus, itu menjadi umatnya Rasulullah. Yahudi umatnya Rasulullah. Orang Kristen umatnya Rasulullah. Orang Hindu, Buddha umatnya Rasulullah. Tapi umat dakwah. Umat yang wajib didakwai oleh Rasulullah. Yang masuk Islam, itu namanya umat muta'aba'ah. Umat yang ngikuti Nabi. Nah, yang selamat yang ngikuti Nabi. Yang tidak selamat, ya yang tidak mau ikut Nabi. Ini maknanya Nabi itu diutus untuk seluruh umat manusia. Sampai nanti, Nabi Isa turun, itu tidak membawa ajaran baru, meneruskan ajaran Rasulullah. Karena sudah tidak ada ajaran baru lagi. Islam udah paling terakhir sudah. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi jiwaku yang ada di tangan Allah, kata Rasulullah. La yasma'u bi ahadun, tidak ada satu pun manusia yang mendengar ruamku min hadil ummah, dari umatku ini, entah itu Yahudi, orang Yahudi, wala Nasrani maupun orang Nasrani, summa yamutu, lalu dia mati, walam yu'min billadzi arsaltu bihi, kemudian dia tidak mengimani, tidak percaya terhadap apa yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali dia pasti akan di neraka. 8 miliar lebih penduduk dunia sekarang ini yang akan menjadi penghuni surga itu hanya 1,8 miliar. Yang 6,2 miliar neraka. Tua sekali kalau tidak beriman kepada Rasul. Dan kita ini Bapak Ibu disiapkan oleh Allah untuk menjadi penghuni surga. Kok sedih, kok susah gitu loh. Karena tak paham. Ada harapan hidup lebih baik kita nanti. Meskipun negara kita porak-poranda demikian, ekonomi susahnya minta ampun, aturan tidak tegas dan sebagainya. Itu ia hadapi dengan sabar, tapi tidak boleh tidak berusaha. Tapi ingat, di balik itu semua akan ada kehidupan yang hakiki, kehidupan akhirat. Dan itu milik kita, Bapak Ibu. Kalau udah begitu, kita tenang. Jenengan pedagang, hari ini mungkin susah, gitu. Tapi dikabari sama pejabat, Pak, awal 2026 nanti, ekonomi akan membaik, akan meroket, Pak. Jualan tuh sangat hebat, prospek sekali, semangat kita. Meskipun sekarang kacau balau, tidak dapat keuntungan dan sebagainya, tenang-tenang aja dulu. Kenapa? 2006 nanti akan mendapat keuntungan luar biasa. Nah, kita juga begitu. Sekarang hidup kita di dunia itu mohon maaf susah. Segalanya susah. Tapi ingat, tidak lama lagi kalau Allah panggil kita nanti akan memasuki kehidupan baru yang lebih menjanjikan lagi. Apa itu kehidupan yang sebenarnya? Yaitu di surga nanti. Jadi Bapak Ibu, semua umat manusia yang lahir setelah Nabi Muhammad diutus, kalau tidak beriman kepada Nabi, maka dia pasti dijamin masuk neraka. Dan itu musibah.
Mudah-mudahan tidak menimpa pada kita. Mudah-mudahan iman kita tetap istiqomah sampai nanti kita dipanggil sama Allah. Karena itulah kemenangan yang sebenarnya. Oh itu yang kedua sekarang, wajib mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajib mencintai. Kalau tidak mencintai berarti dosa. Kita wajib mencintai Nabi dengan catatan kecintaan kita itu melebihi cinta kita kepada seluruh manusia. Sampai anak istri kita. Bahkan sampai diri kita sendiri. Jadi Allah itu pertama kali wajib kita cintai, yang kedua Allah. Maaf, yang ketiga Rasulullah. Baru yang lain, jenengan nyintai suami monggo, jenengan nyintai istrinya monggo, nyintai anaknya, hartanya, jabatan silakan, tidak apa-apa. Yang penting kecintaan tersebut tidak mengalahkan kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya. Ini harus dipahami benar. Jadi mencintai dunia tuh boleh, asalkan levelnya rendah sekali. Kalau harus memilih antara dunia dengan Rasulullah, ya jelas pilih Rasulullah. Itu maksudnya mencintai Nabi di atas segalanya. Maka ayat at-Taubah ini menjadi peringatan bagi kita. Kul in kana aba'ukum, katakan Muhammad, jika ada batak-batakmu, wa abna'ukum, anak-anakmu, ini urutan nggih. Bukan diacak gitu, ini urutan. Yang pertama kali harus kita cintai, kita belum bahas Nabi, Allah dan Nabi loh ya, itu orang tua. Karena orang tua itu yang menyebabkan kita hadir di dunia secara biologis. Kemudian abna'ukum, anak-anakmu. Wa ikhwanukum, saudara-saudara kandungmu. Baru wazlajukum, istri-istrimu. Ingat Bapak Ibu, bapak, anak, saudara, nggak bisa ditukar, nggak bisa diganti. Istri bisa ganti. Asalkan syar'i loh ya. Nanti gara-gara gini berarti boleh tuh ganti istri terus. Ya tidak begitu pemahamannya. Jadi bapak kita tidak bisa digantikan oleh siapapun. Anak kita tidak mungkin bisa digantikan oleh siapapun. Karena itu darah daging kita. Kemudian saudara kandung kita tidak bisa diganti siapapun. Wazwajukum, dan istri-istrimu, wasiratukum, kerakyatmu. Yang bukan inti, yang bukan ahli waris tadi itu. Walwalunistaratumuha, harta yang kamu usahakan. Watijaratin tahsyawna kasada, perniagaan yang kau takutkan kerugiannya. Wa masakinu tardawnaha, rumah yang kau cintai. Nah ini urutannya. Lebih kau cintai daripada Allah dan Rasul dan berjihad di jalannya. Apa? Fataradasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Mufassir mengartikan yang dimaksud dengan Allah mendatangkan keputusannya adalah siksanya Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang berbuat dosa. Jadi orang kalau lebih mengutamakan bapak, anak, keluarga, saudara, istri, jabatan, rumah, maka ini dikatakan sebagai orang yang fasik, tidak akan mendapat petunjuk dari Allah. Yang resikonya Bapak Ibu, dia akan disiksa nanti di akhir. Jadi boleh dengan mencintai bapak, mencintai anak, mencintai harta boleh. Yang penting tidak mengalahkan kecintaan kepada Allah dan Rasul. Kemarin sudah kita bahas, semua Allah berikan kepada kita, itu dipakai untuk meraih kecintaan Allah ini. Jadi jangan sampai kita cinta harta, kemudian mengalahkan kepada Allah, ini salah. Allah cemburu. Oh, harta datangnya dari Allah kok, kemudian kita pakai untuk memenuhi keinginan kita saja. Tidak boleh. Harus dikembalikan kepada Allah. Untuk apa? Ditukar dengan kenikmatan yang hakiki nanti di akhirat. Di dunia ini bukan kenikmatan hakiki. Semua kenikmatan di dunia itu disertai dengan kecapean, kelelahan. Orang cari harta, satu hari dapat 1 miliar umpama begitu. Terlalu bombastis ya. Satu hari dapat 3 juta kayak anggota DPR. Lelah.
Orang akan enaknya minta ampun, kalau makan terus lelah, enek. Orang punya istri cantik, ya 1, 2 hari, 1, 2 bulan, namanya bulan madu sebulan, ndak ada tahun madu tuh ndak ada. Bulan madu, sudah diukur sama pakar. Orang cinta, itu sebulan udah. Di atas sebulan udah mulai kelemahan pasangan udah kelihatan sudah. Sehingga tidak ada tahun madu, ndak ada abad madu, yang ada hanya bulan madu. Kenapa? Itu sifat dunia, berbeda dengan di akhirat nanti. Selama-lamanya tidak di madu. Kenapa? Karena yang ada nikmat terus. Jadi Bapak Ibu, kita wajib mencintai Allah dan Rasul di atas segalanya. Kalau sampai kita berani menduakan Allah, menduakan Rasulullah, maka kita akan diancam dengan siksaan yang sangat pedih kelak, dan di dunia kita tidak akan bisa bahagia. Dia akan bisa bahagia kita. Kemudian Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang ada di tangan Allah, la yu'minu ahadukum, tidak dianggap beriman kalian sampai aku lebih engkau cintai daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, daripada manusia secara keseluruhan." Dah, jadi ada sponsor lewat dah. Kalau di masjid Bapak Ibu, masjid itu rumahnya Allah. Jenengan kalau ada pengajian kayak gini, masuk ndak usah salam, ndak usah. Kenapa? Itu ada fikihnya. Berbeda dengan tempat khusus, kalau di rumah jenengan harus assalamualaikum dan sebagainya. Kalau di masjid, kalau tertinggal, langsung masuk aja, waduh, biar tidak mengganggu yang lain. Itu aturannya. Tapi kita huknudon mungkin ada niat tertentu gitu ya. Ya sponsor, mohon maaf. Bapak Ibu, kita dianggap belum beriman secara sempurna sama Rasulullah. Kalau Nabi belum lebih dicintai daripada dirinya, daripada orang tuanya, bahkan dari seluruh manusia. Di sini la yu'minu ahadukum bukan berarti iman kita hilang, enggak. Iman kita tidak dianggap sempurna. Iman sempurna itu Bapak Ibu ketika menjadikan Rasulullah lebih kita cintai daripada bapak kita, ibu kita, anak kita, istri kita. Jelas sekali ya, itu surat Bukhari. Jadi kalau jenengan ingin imannya sempurna, maka wajib menjadikan Rasulullah itu lebih jenengan cintai daripada yang lain. Kalau ini bisa kita lakukan, kita akan mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa, Bapak Ibu. Sering kita sampaikan kan, mata saya itu kalau melihat barang-barang indah senang. Telinga kalau dengarkan yang merdu-merdu senang. Tenggorokan, lisan susah kalau kemasukan makan yang nikmat lezat senang, enak. Tapi hati kita Bapak Ibu itu makanannya adalah Allah dan Rasul. Ingat Allah, ingat Rasul itu menyenangkan, menenangkan. Kenapa? Karena Allah dan Rasul itu wajib kita cintai. Jenengan kalau mencintai kekasih, senang. Jenengan pernah muda kan? Saya enggak ngatakan pacaran loh ya. Saya enggak pernah pacaran tuh. Ketemu jodoh langsung tak lamar gitu. Itu kalau sudah ada bibit-bibit cinta kan, itu kalau apa ya, menyebut nama dia, oh tenang gitu loh. Anggaplah jenengan dulu tidak pacaran juga begini. Ketika awal-awal bertemu dengan pasangannya, itu kan cinta. Yang bulan madu tadi Ibu, ketika disebut, tenang. Sesuatu yang kita cintai itu mendatangkan ketenangan. Dan rela untuk mengorbankan segala sesuatu. Istri saya, untuk menghibur diri, bikin kolam. 10 juta habis itu nyantai aja ya. Saya, itu senangnya itu adalah buku. Tiap bulan ratusan ribu. Sampai nyuri-nyuri, biar tidak ketahuan istri beli. Kenapa? Karena senang. Saya tuh senangnya minta ampun kalau udah buku datang. Dibandingkan ya diajak makan mewah di restoran apa, lebih senang saya baca buku. Kenapa? Senang itu menyenangkan hati. Maka jenengan wajib mencari kesenangan yang kira-kira bisa menenangkan hati. Dan itu Bapak Ibu,
itu ada pada Allah dan Rasul. Maka nanti semua kesenangan kita tundukkan dalam rangka meraih kesenangan kecintaan Allah dan Rasul. Kita begini ini dalam rangka apa? Biar dicintai Allah dan Rasul. Nanti bahagia kita. Jenengan bisa senang kalau hartanya banyak dipakai untuk kebaikan. Senang. Kenapa rumusnya? Orang kalau punya iman itu kebaikannya menenangkan, menyenangkan, kemaksiatan dosanya menyusahkan. Itu rumus orang beriman. Jenengan sedekah senang, oh berarti jenengan punya iman. Jenengan lihat cewek yang bukan jenengan, kok gimana ini? Nah itu jenengan punya iman. Tapi dibalik, jenengan sedekah, tiap hari sedekah. Nah berarti iman jenengan hilang. Jenengan lihat orang di alun-alun, ya mohon maaf, saya itu kalau pagi itu kan di luar alun-alun, itu kan insya Allah ya udah enggak dilihat bagaimana nabrak saya. Dilihat juga enggak tenang. Yang namanya pakaiannya itu kan kurang kain semua itu. Kok enggak malu gitu. Saya lihat tuh malu sendiri. Nah berarti iman saya ada. Tapi pernah juga orangnya cantik ya. Bodinya aduh ya ada namanya manusia biasa. Ada senang. Oh iman saya hilang. Astagfirullahaladzim. Nah begitu. Jadi orang beriman itu ketika dia berbuat kebaikan senang. Ketika dia berbuat maksiat dia susah, resah. Itu artinya punya iman gitu. Nah, ketika kita ingin iman kita sempurna, maka wajib mencintai Rasul di atas segalanya. Kalau itu bisa kita lakukan, kebahagiaan kita Bapak Ibu juga luar biasa nanti. Lalu Ibu, yang ketiga, wajib menaati Nabi. Yang pertama mengimani. Oh, makasih banyak. Barakallah. Yang pertama wajib mengimani, yang kedua wajib mencintai, yang ketiga Bapak Ibu wajib menaati. Taat itu wajib. Berarti kalau kita tidak taat pada Rasul, dosa. Kita wajib taat pada Nabi, yaitu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Perintah Nabi itu untuk dilakukan, bukan untuk diabaikan. Sholawatan tiap hari dari satu panggung ke panggung yang lain. Tapi tetap melakukan perkara haram yang dilarang Nabi, makan riba. Artinya dia menipu Nabi. Sholawatan, tapi sholat wajibnya hilang. Nipu Nabi. Ada. Kalau pas undangan sholawatan, Masya Allah semangat. Tapi subuhnya hilang, isahnya hilang. Nggak ngaji jong. Diundang, oh ya bagus. Terus isahnya sholat, enggak capek dong, subuh. Enggak juga tidur. Sholawatan tapi yang wajib ditinggal. Gimana ini? Orang ahli sholawat tuh seharusnya hatinya lembut. Tapi sok terus. Katanya pecinta Nabi. Katanya vokalis sholawat. Tapi kok ngosok terus. Nggak bisa mengambil manfaat dari itu. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa la tutilu a'malakum. Wahai orang-orang beriman. Nah, yang disuruh orang beriman lagi. Bapak Ibu, kalau ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, itu berarti yang akan disampaikan Allah itu luar biasa. Saya ulang, kalau ada ayat ya ayyuhalladzina amanu kata Ibnu Abbas, kalau ada ayat yang disuruh tuh orang-orang beriman, berarti Allah akan menyampaikan sesuatu yang luar biasa. Apa yang di sini? Taatlah Allah, taatnya Rasul, dan jangan kau batalkan amal-amal kebaikan. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita sudah taat pada Allah dan Rasul, amal kita hilang seketika. 70 tahun dia beriman kepada Allah. Masuk umur 71, dia murtad, hilang semua kebaikannya itu. Kenapa? Karena iman pada Allah Rasul itu garansi untuk diterimanya amal. Ibarat orang sekolah itu resmi dia sekolah. Kalau dia tidak resmi, maka meskipun tiap hari hadir, tidak akan dianggap sebagai murid, tidak akan dapat ijazah nanti. Udah ada tanda-tandamu. Ya ayyuhalladzina amanu watillah wa rasilah wa la tawallau anni wa antum tasma'un. Tidak boleh berpaling dari Allah. Baru dapat 3. Bapak Ibu, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti akan masuk surga.
Semua umat Nabi pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Jadi Allah ngutus Rasulullah ke muka bumi ini sebagai nikmat yang luar biasa. Gara-gara Nabi diutus, kita akan masuk surga. Kecuali orang yang tidak mau. Kata sahabat, ya Rasul, apa ada orang tidak mau masuk surga? Ada. Siapa? Siapa yang taat padaku, maka dia pasti akan masuk surga. Siapa yang tidak taat kepadaku, dia pasti akan di neraka. Ya, kita Bapak Ibu taat kepada Rasulullah. Artinya pasti surga kita Bapak Ibu. Tinggal nunggu waktu saja. Tak usah susah, tak usah sedih. Kenapa? Biasa hidup susah sedih di dunia itu. Kalau ingin bahagia terus ya nanti di akhirat. Dan itu pasti akan kita lewati nanti itu. Bapak Ibu, yang keempat, meneladani perbuatan Nabi. Nah ini yang berat. Kalau cinta Nabi, itu perbuatan Nabi harus kita ikuti. Kita wajib meneladani perbuatan Nabi, yaitu at-ta'asi bi'af'ali Rasul, yaitu melaksanakan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini pentingnya ilmu. Karena kita tidak hidup di zaman Nabi, maka kita belajar kepada para ulama, kepada para guru, untuk bisa paham kayak apa sih perbuatan Rasulullah itu. Makanya kalau jenengan cinta Nabi, paling enggak di rumah jenengan ada Sama'il Muhammadiyah, kitab hadis yang menceritakan tentang sifat-sifat Rasulullah. Itu standar minimal itu. Beli yang ada terjemah kalau enggak bisa pakai bahasa Arabnya. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh ada dalam diri Rasulullah itu uswah hasanah, teladan yang baik. Bagi siapa? Yang ingin bertemu Allah dan ingin bisa sukses di akhirat kelak, di hari kiamat. Wa dzakarallaha katsira, dan yang ingat Allah banyak. Jadi orang kalau orientasinya, visi misi hidupnya ingin masuk surga, jelas dia akan menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Setiap berbuat ini, Nabi ajarkan apa enggak ya? Nabi bolehkan apa enggak? Mesti harus begitu. Kalau orientasi kita adalah surga dan ingin ketemu Allah. Kita ini Bapak Ibu, ketemu Allah itu ada dua kemungkinan. Ada yang ingin atau yang terpaksa. Kalau saya ingin ketemu Allah. Kenapa? Karena saya ingin tahu siapa sih yang memberikan semua fasilitas hidup saya. Yang memberikan anak saya, yang memberikan istri saya, yang memberikan harta saya itu kayak apa gitu. Dan itu nanti akan ketemu di akhirat. Kalau di dunia tidak bisa. Cukup di hati aja. Kalau nanti di akhirat saya bisa melihat. Kenapa? Cahayanya itu sudah dibuka sama Allah. Saya sampaikan, kelelawar itu kalau di siang hari tidak bisa melihat kan. Kenapa? Karena mata kelelawar didesain itu tidak kuat menahan cahaya. Allah itu, nah kalau perlu digambarkan, nur ala nur. Cahaya di atas cahaya. Tidak bisa kita lihat. Kenapa? Mata kita lemah, mata kita kotor. Nah nanti Allah kasih keistimewaan kalau hati kita bersih, nah itu bisa dikasihkan tanda-tanda. Tapi belum secara sempurna. Nanti di akhirat baru bisa ketemu sama Allah. Kenapa? Allah membuka ijabnya gitu loh. Bapak Ibu, kalau orientasi kita akhirat. Kemudian qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya aku akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi jaminan dosa kita akan Allah ampuni, jaminan kita akan dicintai Allah. Satu, ketika kita ingin mengikuti jejaknya Rasulullah. Dan itu sunnah Nabi kalau kita ikuti itu menjadi ladang pahala tersendiri ya Bapak Ibu. Kita percepat nih. Imam Taqiyuddin Nabhani rahimahullah berkata, akasi bi afali Rasul wa an naf'ala misla fi'lihi. Yang dikatakan meneladani perbuatan Nabi, satu, melakukan perbuatan seperti perbuatan Rasulullah. Jadi kita ingin mencontoh persis Rasulullah. Kenapa? Rasulullah itu diutus Allah sebagai model yang harus kita ikuti gitu loh. Meskipun mohon maaf tidak bisa persis seperti Nabi. Barang fotokopian itu tidak bisa persis Bapak Ibu. Minimal ada. Ya kalau Nabi salat duha, ya kita salat duha. Kalau Nabi salat gerhana kayak tadi malam, ya kita salat gerhana. Itu minimal ngopi gitu loh.
Jangan sampai ada sunnah Nabi tidak pernah kita lakukan seumur hidup, naudzubillah. Nanti kita ditanya Nabi, "Kamu umatku?" "Iya ya Rasul." "Saya dulu pernah sholat gerhana, kamu pernah?" "Nggak pernah ya Rasul." Nah, ini kan malu kita. Kenapa? Ingin seperti Nabi. Perbuatan itu sama Bapak Ibu, perbuatan itu sama sifatnya dengan sifat perbuatan Rasulullah. Perbuatan yang kita lakukan semata karena mencontoh Rasulullah. Jadi yang dikatakan meneladani itu ngikuti perbuatan Rasul persis sesuai dengan kemampuan kita menjangkau ilmunya itu. Karena kita tidak itu zaman dengan Rasulullah. Kembali lagi belajar itu wajib. Nah, Bapak yuk, yang kelima menghormati Nabi. Nah, di sini kita wajib menghormati Nabi taukir dengan berlaku sopan dan hormat kepadanya. Contohnya, yang paling sederhana, tidak boleh kita manggil Nabi dengan Muhammad, harus disertakan dengan gelarnya. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad. Sebab apa Bapak Ibu? Orang Arab itu punya kebiasaan manggil itu nama dagingnya. Kalau namanya Amin, ya Amin gitu. Kalau orang Jawa kan masih agak lumayan, Mas Amin, ya kan gitu ya. Kakak Amin gitu ya, adik ini. Kalau orang Arab enggak. Dan itu bukan aib, memang gitu. Nah, khusus untuk Rasulullah diminta, diwajibkan untuk dikasih penghormatan. Apa itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah yang agung, terus begitu. Kenapa? Itu bentuk penghormatan. Kenapa? Wajib hukumnya itu. Ada mudah. Ya, yang terakhir Bapak Ibu, termasuk memang manggil Nabi dengan suara keras tidak boleh. Umar bin Khattab ketika memanggil Nabi itu agak keras suaranya. Turun ayat ini. Sejak turun ayat ini, Umar bin Khattab itu kalau mau ngomong sama Nabi itu pelan sekali. Tidak sampai kedengaran nih. Itu dilakukan sampai beliau mau meninggal. Padahal Umar itu orangnya keras. Gawaannya keras. Temperamennya keras. Tapi ketika turun ayat ini menjadi langsung berubah drastis. Kenapa? Ini ayat. Yang terakhir Bapak Ibu bersolawat kepada Nabi. Nah ini silakan dipilih, solawat itu banyak. Yang paling afdol itu yang Ibrahimiyah itu yang ada redaksi dalam sholat. Kalau yang saya baca itu yang ada dari Nabi riwayatnya itu paling banyak itu 28 macam solawat ya. Paling simpel Allahumma sholli ala nabiyil ummi itu yang paling singkat. Harus wajib Bapak Ibu ya. Nah minimal kalau kita sholat sudah terpenuhi. Tapi kita kan tidak ingin yang minimalis, kita ingin yang maksimal kan. Kenapa? 1 kali sholawat Allah balas dengan 10 kebaikan. Nah, kebaikan itu Bapak Ibu yang akan memudahkan kehidupan kita. Makanya kalau ulama dulu ditanya, "Pak, saya punya masalah gini, kayak gini." Banyak sholawat, banyak istighfar, banyak sholawat. Artinya bagaimana? Istighfar kita menghapus dosa. Sholawat kita memperbanyak kebaikan. Kebaikan kita Bapak Ibu itu mempermudah kita menjalani kehidupan. Yang jualannya macet, banyak sholawat, banyak istighfar. Dengan kebaikan itu Allah akan permudah. Itu maksudnya begitu. Bukan berarti sholawat nanti menarik rezeki itu enggak. Jadi ada apa ya? Ada perjalanannya. Yang enggak paham, sholawat kok langsung bisa narik rezeki. Nah, ini jadi masalah. Kalau kita memahami, sholawat itu akan dibalas 10 kebaikan. Kalau semakin banyak kebaikan, kita kan banyak kebaikan ini. Kalau kita banyak kebaikan, minim desa, minta apa sama Allah itu termudah, itu maksudnya. Bapak Ibu, udah Isya kita akhiri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Maka Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk banyak membaca sholawat kepada Nabi. Membaca sholawat itu minta berdoa kepada Allah untuk disampaikan kepada Rasulullah. Bapak Ibu, mungkin yang bisa kita sampaikan sebagai kesimpulan, kita ini menjadi umat Rasulullah punya harapan untuk mendapat syafaat. Nah, syafaat itu Bapak Ibu akan Nabi berikan pada kita ketika 6 kewajiban yang kita sampaikan tadi itu terpenuhi. Kalau enggak, mohon maaf, jangan pernah mengharap syafaat. Kenapa? Karena cinta kita kepada Nabi, cinta gombal, bukan cinta yang sebenarnya. Mudah-mudahan
cinta kita pada Allah, Rasul adalah cinta yang asli, bukan cinta-cintaan yang tidak ada nilainya di hadapan Allah dan Rasul. Wa akhiran subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.